Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adri Sahari. Saya dari program studi agroteknologi angkatan 2023. Baik, di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan tugas mata kuliah kewirausahaan dengan judul ide usaha dan memulai usaha. Baik, langsung saja kita masuk ke pendahuluan. Ide usaha. Ide usaha adalah gagasan awal yang menjadi dasar untuk menciptakan suatu produk atau jasa yang memiliki nilai jual dan dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan pasar. Ide usaha muncul dari pengamatan peluang, kreativitas, dan inovasi dalam memecahkan masalah yang ada di masyarakat. Kemudian sumber ide usaha. Pengalaman yang pertama yaitu pengalaman pribadi berdasarkan hobi, keahlian, atau pengalaman kerja. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan pasar atau market needs. Ide muncul untuk memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi. Kemudian yang ketiga adalah masalah di lingkungan sekitar. Peluang muncul dari solusi yang ditawarkan. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah tren atau perkembangan zaman, mengikuti perubahan gaya hidup, teknologi, dan budaya. Kemudian yang kelima adalah observasi dan riset pasar. Ide muncul dari hasil pengamatan dan survei konsumen. Kemudian selanjutnya yakni cara menemukan ide usaha. Jadi ada beberapa cara untuk menemukan ide usaha. Yang pertama yakni melakukan brainstorming atau curah pendapat. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi kelebihan dan diri, analisis SWOT. Ya, seperti yang berada di pamflet tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengamati kompetitor dan melihat kekurangan mereka. Kemudian yang keempat adalah menggunakan pendekatan kreativitas seperti scamper. Ya, seperti pada slide yang saya tampilkan. Kemudian langkah memulai bisnisnya. Jadi ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan dalam memulai bisnis. Oke. Yang pertama, sebagaimana slide yang saya tampilkan, yang pertama yakni menentukan ide dan konsep usaha. Kemudian yang kedua adalah melakukan analisis pasar untuk mengetahui kebutuhan konsumen. Jadi kita harus tahu bahwa apa yang dibutuhkan konsumen di pasar tersebut. Kemudian yang ketiga adalah menyusun rencana bisnis, business plan, ya, agar usaha terarah. Nah, ini juga perlu, ini namanya manajemen bisnis, menyusun bagaimana bisnis tersebut itu bisa berjalan dengan lancar, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah menentukan modal dan sumber pendanaan. Nah, kemudian yang kelima adalah menentukan lokasi atau platform usaha. Jadi kita harus memilih usaha, ya, di mana tempat tersebut kita bisa memulai bisnis tersebut, ya, baik secara offline maupun online kita mencarinya. Kemudian yang keenam adalah pelaksanaan operasional usaha. Kemudian yang ketujuh strategi pemasaran untuk mempromosikan produknya. Jadi kita harus punya strategi bagaimana produk kita itu bisa sampai pada konsumen. Kemudian yang ke-8 adalah evaluasi dan pengembangan usaha agar terus berkembang. Nah, ini juga penting ini. Nah, terkadang kita harus mengevaluasi tentang bisnis kita, apa yang kurang, apa kelebihannya, sehingga kita harus mencarikannya cara bagaimana bisnis tersebut itu bisa berkembang, seperti itu. Kemudian kunci sukses memulai bisnis. Nah, ini juga penting ini. Kunci sukses memulai bisnis: konsisten dan tidak mudah menyerah. Kemudian kreatif dan inovatif. Kemudian berorientasi pada kebutuhan konsumen. Kemudian berani mengambil risiko yang terukur. Kemudian mampu mengelola keuangan dengan baik. Kesimpulan, oke, baik. Di sini saya dapat simpulkan bahwa ide usaha merupakan langkah pertama dalam memulai bisnis. Ide yang baik harus didasarkan pada kebutuhan pasar, kreativitas, dan peluang yang tersedia. Memulai bisnis membutuhkan perencanaan yang matang, analisis kondisi pasar, serta kemampuan mengelola risiko dan modal. Keberhasilan bisnis tidak hanya ditentukan oleh ide yang inovatif, tetapi juga ketekunan strategi yang tepat dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Baik, adapun referensi bisa lihat pada slide yang saya tampilkan. Ada 5 referensi. Nah, oke, baik, terima kasih. Itulah hasil presentasi dari saya.
Saya Adil Sahri dengan NIM 2302354211007. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.